Selamat sore teman-teman semuanya. Jadi untuk pertemuan minggu ini kita akan membahas tentang serangan terhadap kriptografi. Nah, seperti yang sudah teman-teman ketahui, kalau kriptografi ini menyediakan layanan untuk menjaga keamanan pesan. Pesan tersebut baik pesan yang tersimpan maupun pesan yang ditransmisikan. Jadi, meskipun kriptografi sudah digunakan untuk menjaga pesan tetap aman, namun bukan berarti ini tidak ada masalah. Nah, keseluruhan poin dari kriptografi ini adalah menjaga kerahasiaan plaintext atau kunci tersebut ataupun keduanya dari pihak lawan. Ini menurut Schneier pada tahun 1996. Jadi di sini penyadap itu akan berusaha mendapatkan sebanyak-banyaknya data yang digunakan untuk kriptanalis sendiri ini berusaha menemukan kelemahan sistem kriptografi yang nanti pada akhirnya ini akan mengarah untuk menemukan kunci dan mengungkap plaintext. Yang pertama akan kita bahas itu adalah serangan atau attack. Jadi yang dimaksud dengan serangan itu adalah setiap usaha ataupun attempt atau percobaan yang dilakukan oleh kriptanalis untuk menemukan kunci atau plaintext dari ciphertextnya. Nah, dalam membahas serangan terhadap kriptografi ini, kita akan selalu mengasumsikan kriptanalis mengetahui algoritma kriptografi yang digunakan. Nah, jadi sehingga satu-satunya keamanan sistem kriptografi ini terletak sepenuhnya pada kunci. Nah, meskipun pada prakteknya ini, kriptanalis sendiri umumnya itu tidak mengetahui algoritma kriptografi yang digunakan oleh pengirim pesan. Tetapi kita ini membuat asumsi itu untuk mempermudah kita dalam membahas kriptanalisis. Nah, ini nama-nama lain dari penyadap. Nah, penyadap ini bisa juga merangkap sebagai seorang kriptanalis. Jadi nama lain dari penyadap itu ada beberapa. Ada penyusup, penyerang, musuh, pencegat, lawan. Nah, jadi penyadap ini berusaha mendapatkan data yang digunakan untuk kegiatan kriptanalisis. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu adalah jenis serangan berdasarkan dari jenis informasi yang tersedia. Yang pertama ada text only attack. Nah, jenis serangan ini yang paling umum namun paling sulit karena informasi yang tersedia ini hanyalah ciphertext saja. Jadi diasumsikan bahwa kriptanalis hanya mengetahui algoritma enkripsi yang digunakan dalam mentransformasikan plaintext menjadi ciphertext. Nah, misalkan kriptanalis ini memiliki beberapa ciphertext dari beberapa pesan. Semuanya ini dienkripsi dengan algoritma yang sama. Jadi tugas kriptanalisis ini adalah menemukan plaintext sebanyak mungkin dari ciphertext tersebut atau lebih baik lagi menemukan kunci yang digunakan untuk mendekripsi ciphertext lainnya. Jadi teknik yang digunakan itu adalah exhaustive key search dan teknik analisis frekuensi. Kemudian kalau misalnya diformulasikan itu akan didapat seperti layar. Jadi ciphertext yang pertama itu didapatkan dari enkripsi dari plaintext 1 menggunakan kunci sampai seterusnya. Kemudian deduksi ataupun kesimpulannya didapatkan bahwa P1, P2 sampai PKI ataukah untuk mendapatkan PI plus 1 dari CI plus 1 itu adalah EK dalam kurung PI plus 1. Jadi teman-teman jangan bingung ya. Kalau dalam hal ini E-nya itu merupakan fungsi enkripsi, K-nya itu adalah kunci rahasianya, P-nya adalah plaintext dan C-nya itu adalah ciphertext. Jadi untuk mendeduksi plaintext dari ciphertext ini kriptanalis menggunakan beberapa cara seperti mencoba semua kemungkinan kunci secara brute force, menggunakan teknik analisis frekuensi, membuat terkaan berdasarkan informasi yang diketahui, misalnya bahasa dan lainnya juga. Yang kedua yaitu adalah non-plaintext attacks. Jadi ciri-ciri kriptanalis ini memiliki beberapa pasangan plaintext dan ciphertextnya. Jadi dari mana ini kriptanalis memperoleh pasangan plaintext dan ciphertext? Nah, ini
dilihat dari atau dengan mempelajari format pesan yang terstruktur. Dari format-format pesan yang terstruktur tersebut, mereka akan menganalisa dan membuka peluang untuk menerka-nerka, atau mereka menerka plaintext dan ciphertext ini yang berkesesuaian. Jadi kalau dimisalkan itu yang paling gampang itu adalah surat resmi. Surat resmi itu kan biasanya dimulai dengan kata dengan hormat, dear sir, atau mungkin untuk akhiran itu ada wassalam juga kalau untuk yang Indonesia. Kemudian ada juga from dan to di dalam email. Kalau di dalam program itu ada include. Nah, itu contoh-contohnya. Kemudian kalau misalnya dituliskan ke dalam formula itu akan seperti yang tertampil di layar. Nah, untuk yang ketiga itu adalah chosen plaintext text. Jadi kalau serangan ini lebih hebat daripada non-plaintext text, karena cryptanalyst sendiri dapat memilih plaintext yang dimilikinya untuk dienkripsikan, yaitu adalah plaintext yang lebih mengarahkan penemuan kunci. Jadi formulanya itu bisa dilihat juga di layar. Kemudian kesimpulannya itu adalah K untuk mendapatkan PI plus I dari CI plus 1 sama dengan EK PI plus 1. Contoh dari chosen plaintext text ini adalah menggambarkan serangan ini dengan memiliki plaintext yang dienkripsi pada mesin ATM. Jadi setiap kali nasabah memasukkan PIN, mesin ATM ini selalu mengenkripsi PIN tersebut, lalu mengirimkan ciphertextnya ke komputer server bank untuk diautentikasi. Jadi misalkan seseorang cryptanalyst ini mengubah PIN yang dimiliki, kemudian memasukkan PIN tersebut ke mesin ATM, jadi rekan cryptanalyst yang lain ini akan menyadap ciphertext di tengah jalannya. Nah, jadi serangan ini diulang beberapa kali dengan beberapa nilai PIN, sehingga cryptanalyst ini akan memperoleh sejumlah plaintext dan ciphertext yang berkesesuaian. Jadi cryptanalyst ini mempelajari beberapa plaintext dan ciphertext tersebut untuk mendapatkan atau mendeduksi kunci penyandian. Begitu cara kerjanya. Kemudian yang keempat ada adaptive chosen plaintext text. Jadi kalau kasus khusus dari serangan nomor 3 ini adalah adaptive chosen plaintext attack. Nah, misalnya cryptanalyst ini memilih blok plaintext yang besar lalu dienkripsi. Kemudian memilih blok lainnya yang lebih kecil berdasarkan hasil serangan sebelumnya. Nah, begitu seterusnya. Untuk kelima itu adalah chosen ciphertext attack. Jadi untuk jenis serangan ini, cryptanalyst akan memilih ciphertext untuk mendeskripsikan dan memiliki akses ke plaintext hasil dekripsi. Nah, ini misalnya terhadap mesin elektronik yang melakukan dekripsi secara otomatis. Biasanya jenis serangan ini dipakai pada sistem kriptografi. Nah, secara umum diformulasikan seperti yang tampil pada layar. Jadi kesimpulannya K ini adalah yang mungkin diperlukan untuk mendekripsi pesan yang pada waktu yang akan datang. Yang keenam itu adalah chosen text attack. Jadi ini kombinasi antara chosen plaintext attack dan juga chosen ciphertext attack. Yang ketujuh, chosen key attack. Ini cryptanalyst memiliki pengetahuan mengenai hubungan antara kunci-kunci yang berbeda dan memilih kunci yang tepat untuk mendekripsi pesan. Untuk yang terakhir ini adalah rubber hose cryptanalysis. Jadi cryptanalyst ini mengancam mengirim surat gelap atau melakukan penyiksaan sampai orang yang memegang kunci ini memberikan kunci untuk mendekripsi pesan. Nah,
Bisa jadi ini adalah cara terbaik untuk memecahkan kriptografi. Kita nggak usah sulit-sulit menganalisa, tinggal kita cari orangnya aja dan kita paksa begitu. Tapi cara ini tidak disarankan. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis serangan berdasarkan dari teknik untuk menemukan kunci. Jadi ada dua. Yang pertama itu adalah brute force attack atau sering disebut juga dengan exhaustive attack. Jadi untuk serangan ini menemukan kunci dengan mencoba semua kemungkinan kunci. Nah, jadi di sini diasumsikan bahwa kriptanalis ini mengetahui algoritma kriptografi yang digunakan oleh pengirim pesan. Terus selain itu juga kriptanalis memiliki sejumlah ciphertext dan atau plaintext yang bersesuaian. Jadi untuk brute force attack ini sendiri itu dipastikan bahwa akan berhasil menemukan kunci, tetapi syaratnya itu adalah waktu yang tersedia itu lumayan panjang, karena satu persatu kunci itu kita akan coba. Nah, caranya itu adalah plaintext yang diketahui dienkripsikan dengan setiap kemungkinan kunci dan hasilnya dibandingkan dengan ciphertext yang bersesuaian. Jika hanya ciphertext yang tersedia, ciphertext tersebut didekripsi dengan setiap kemungkinan kunci dan plaintext hasilnya diperiksa apakah mengandung arti. Nah, jika iya, maka kunci yang sedang dites ini mempunyai peluang paling besar sebagai kunci yang digunakan untuk mengenkripsi pesan. Tetapi jika plaintext yang dihasilkan ini tidak mempunyai arti, tes lagi dengan kunci yang lain. Begitu caranya. Nah, ini contohnya. Kalau misalnya sebuah sistem kriptografi membutuhkan kunci yang panjangnya 8 karakter. Karakter ini dapat berupa angka. Kita punya 10 angka, huruf itu ada 26 huruf besar dan 26 huruf kecil. Nah, maka jumlah kunci yang harus dicoba itu adalah 2 pangkat 8, yaitu 256. Atau bisa ini contoh lainnya juga. Kalau ini contoh lain, kalau misalnya punya ukuran kunci sebanyak 16 bit, jumlah kemungkinan kunci itu ada 65.536. Sedangkan lama waktu percobaan untuk 10 pangkat 6 percobaan per detik itu kita punya 32,7 milidetik. Sedangkan untuk lama waktu untuk 10 pangkat 12 percobaan per detik itu 0,0327 mikrodetik. Nah, ini untuk 16 bit aja. Tapi kalau kita sudah punya ukuran kunci sebanyak 128 bit, teman-teman bisa lihat juga seberapa lama waktu yang kita perlukan untuk memecahkan kunci tersebut. Jadi secara teori, serangan terhadap exhaustive ini dipastikan berhasil mengungkap plaintext, tetapi dalam waktu yang sangat lama. Jadi untuk menghadapi serangan semacam ini, kriptografer harus membuat algoritma enkripsi dengan kunci yang lebih panjang dan tidak mudah ditebak. Nah, jadi semakin panjang kunci, itu maka waktu yang dibutuhkan itu akan semakin lama. Jadi keamanan algoritma kriptografi ini kan ditentukan oleh kunci. Nah, maka panjang kunci ini menentukan keamanan sistem. Semakin panjang kunci, maka jumlah kemungkinan diterka itu akan semakin besar. Kemudian untuk yang kedua itu adalah analytical attack. Jadi pada serangan analitik ini, kriptanalis tidak mencoba-coba semua kemungkinan kunci, tetapi menganalisis kelemahan algoritma kriptografi untuk mengurangi kemungkinan kunci yang tidak mungkin ada. Jadi kalau untuk yang brute force itu tadi, seluruh kunci itu dicoba tepat. Tetapi kalau yang analytical ini yang sekiranya itu tidak memungkinkan, itu tidak akan dicoba. Jadi mungkin akan lebih memakan waktu lebih sedikit. Nah, jadi di sini diasumsikan bahwa kriptanalis ini mengetahui algoritma kriptografi yang digunakan oleh pengirim pesan.
Nah, analisis ini dapat menggunakan pendekatan matematik dan statistik dalam rangka menemukan kuncinya. Nah, misalnya kalau secara statistik ini menggunakan analisis frekuensi, sedangkan nanti secara matematik dengan memecahkan persamaan-persamaan matematika. Nah, ini nanti diperoleh dari definisi suatu algoritma kriptografi yang mengandung peubah-peubah yang merepresentasikan plaintext ataupun kunci. Ada beberapa teknik analisis yang nanti akan digunakan dalam kriptanalysis, yaitu yang pertama ada linear cryptanalysis, yang kedua ada differential cryptanalysis, dan yang ketiga itu ada integral cryptanalysis. Nah, tapi untuk ketiganya ini tidak kita bahas nih ya. Kalau kalian mau membaca, ini dapat menemukannya di dalam buku Menes pada tahun 1996. Jadi untuk menghadapi serangan analitik, kriptografer ini harus membuat algoritma kriptografi yang kompleks, sehingga nanti plaintext ini merupakan fungsi matematika dari ciphertext dan kunci yang cukup kompleks. Dan tiap kunci ini merupakan fungsi matematika dari ciphertext dan plaintext yang cukup kompleks. Nah, jadi seperti yang tadi sudah saya bilang, analytical attack ini biasanya lebih cepat menemukan kunci dibandingkan dengan exhaustive attack. Kemudian yang selanjutnya ini kita akan membahas tentang jenis serangan berdasarkan dari keterlibatan penyerang dalam komunikasi. Nah, ini ada dua, yaitu serangan pasif dan juga serangan aktif. Yang pertama yaitu serangan pasif atau passive attack. Jadi di sini penyerang tidak terlibat dalam komunikasi antara pengirim dan juga penerima. Kemudian penyerang ini hanya melakukan penyadapan untuk memperoleh data atau informasi sebanyak-banyaknya, yang nanti informasi tersebut ditujukan untuk melakukan kriptanalisis. Jadi metode penyadapan untuk serangan pasif itu ada 3. Yang pertama wiretapping, yang kedua electromagnetic eavesdropping, yang ketiga itu acoustic eavesdropping. Nah, untuk yang pertama wiretapping, jadi di sini penyadap ini mencegah data yang ditransmisikan pada saluran kabel komunikasi dengan menggunakan sambungan perangkat keras. Kemudian untuk yang kedua nah, ini contohnya dari wiretapping. Kemudian yang kedua itu adalah electromagnetic eavesdropping. Jadi di sini penyadap mencegah data yang ditransmisikan melalui saluran wireless. Ini misalnya dari radio dan juga microwave. Kemudian untuk yang ketiga itu adalah acoustic eavesdropping. Jadi di sini penyerang itu menangkap gelombang suara yang dihasilkan oleh suara manusia, gitu. Nah, untuk yang selanjutnya itu adalah serangan aktif atau active attack. Jadi penyerang ini mengintervensi komunikasi dan ikut mempengaruhi sistem untuk keuntungan dirinya sendiri. Jadi misalnya ini penyerang itu mengubah aliran pesan. Bisa jadi menghapus sebagian ciphertext, mengubah ciphertext, menyisipkan potongan ciphertext palsu, mereply pesan lama, mengunggah informasi yang tersimpan, dan yang lainnya. Jadi serangan yang termasuk di dalam serangan aktif itu adalah man-in-the-middle attacks. Nah, ini ilustrasinya. Jadi di sini penyerang ini mengintersepsi komunikasi antara dua pihak yang berkomunikasi. Kemudian ini penyerang ini menyerupai salah satu pihak dengan cara bersikap seolah-olah ia adalah salah satu pihak yang berkomunikasi. Nah, di sini pihak lainnya ini tidak menyadari kalau ia ini berkomunikasi dengan pihak yang salah. Jadi tujuan dari serangan ini adalah untuk mendapatkan informasi berharga seperti kunci ataupun parameter rahasia lainnya. Nah, caranya ini adalah penyerang memutus komunikasi
antara dua pihak lalu menempatkan dirinya di antara keduanya. Jadi seluruh informasi dari pengirim dan penerima akan diterima oleh si penyerang itu sendiri. Nah, kemudian penyerang ini akan mengubah pesan yang dikirim oleh pengirim sebenarnya dengan pesannya sendiri, lalu mengirimkannya ke penerima. Nah, si penerima ini mengira informasi tersebut berasal dari pengirim yang sebenarnya. Nah, jadi untuk gambar selanjutnya ini memperlihatkan man in the middle attack ini antara dua orang yang bertukar kunci rahasia dengan algoritma tertentu. Jadi hasil dari serangan ini adalah kedua pihak ini menyepakati kunci, tetapi kenyataannya setiap pihak ini menyepakati kunci dengan orang yang ada di tengah. Nah, ini untuk gambar selanjutnya ini adalah transaksi antara seseorang nasabah dengan situs web. Nah, ini jadi sangat rentan sekali. Jadi jika tidak ada autentikasi entitas yang berkomunikasi, nah nasabah ini tidak dapat memastikan bahwa ia berkomunikasi dengan bank atau dengan man in the middle attack. Ini contohnya. Kemudian, nah jadi keamanan algoritma kriptografi. Nah, jadi menurut Lars Knudsen ini mengelompokkan hasil kriptoanalisis ke dalam beberapa kategori berdasarkan jumlah dan kualitas informasi yang berhasil ditemukan. Yang pertama itu adalah pemecahan total. Jadi kriptoanalis menemukan kunci K sedemikian sehingga dekripsi DK dari ciphertext itu sama dengan plaintext. Kemudian yang kedua, deduksi atau penarikan kesimpulan global. Nah, kriptoanalis menemukan algoritma alternatif A yang ekivalen dengan DK dari C, tetapi tidak mengetahui kunci K-nya. Kemudian yang ketiga, deduksi lokal. Ini kriptoanalis menemukan plaintext dari ciphertext yang disadap. Dan yang terakhir itu adalah deduksi informasi. Jadi kriptoanalis ini menemukan beberapa informasi perihal kunci ataupun plaintext. Nah, misalnya kriptoanalis ini mengetahui beberapa bit kunci, kriptoanalis mengetahui bahasa yang digunakan untuk menulis plaintext, dan lain sebagainya. Kemudian sebuah algoritma ini dikatakan aman tanpa syarat apabila ciphertext yang dihasilkan oleh algoritma ini tidak mengandung cukup informasi untuk menentukan plaintextnya. Nah, ini artinya adalah ciphertext sebanyak berapapun yang dimiliki kriptoanalis tidak memberikan informasi yang cukup untuk mendeduksi plaintext yang berkoresponden dengan ciphertext tersebut. Nah, di dalam kriptografi ini hanya algoritma one time path. Nah, itu nanti akan kita bahas juga pada bab 4 yang tidak aman mutlak, sementara algoritma kriptografi yang lain ini dapat dipecahkan. Gitu. Jadi sebaliknya, sebuah algoritma kriptografi ini akan dikatakan aman secara komputasi apabila memenuhi 3 kriteria. Jadi yang pertama itu adalah persamaan matematis yang menggambarkan operasi algoritma kriptografi ini sangat kompleks, sehingga algoritma ini tidak mungkin dipecahkan secara analitik. Kemudian yang kedua, biaya untuk memecahkan ciphertext ini melampaui nilai informasi yang terkandung di dalam ciphertext tersebut. Kemudian yang ketiga, waktu yang diperlukan untuk memecahkan ciphertext ini melampaui lamanya waktu informasi tersebut harus dijaga kerahasiaannya. Gitu. Kemudian kompleksitas carangan. Jadi ini dapat diukur dengan beberapa cara. Nah, antara lain ada 3. Yang pertama itu kompleksitas data. Ini artinya adalah jumlah data, yaitu plaintext dan ciphertext yang dibutuhkan sebagai masukan untuk serangan. Jadi semakin banyak data yang dibutuhkan untuk melakukan serangan, semakin kompleks pula serangan tersebut, yang berarti semakin bagus sistem kriptografi tersebut.
Yang kedua yaitu adalah kompleksitas waktu. Nah, jadi waktu yang dibutuhkan untuk melakukan serangan ini semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan serangan, berarti semakin bagus juga sistem kriptografi tersebut. Dan yang terakhir itu adalah kompleksitas ruang memori. Jadi jumlah memori yang dibutuhkan untuk melakukan serangan. Semakin banyak memori yang dibutuhkan untuk melakukan serangan, berarti semakin bagus pula sistem kriptografi tersebut. Jadi untuk tugas kelompok yang pertama, ini kalian coba cari kasus yang berhubungan dengan kriptografi. Boleh kalian menggunakan kasus dari tugas individu yang pertama, silahkan. Atau mungkin karena ini tugas kelompok, kalian mau cari yang baru itu juga nggak masalah. Kemudian kalian coba analisis kasus tersebut. Nah, kasus tersebut itu termasuk ke dalam kategori serangan yang mana? Kemudian dari analisis yang sudah kalian dapatkan itu, kemudian kalian coba berikanlah solusi. Solusinya itu seperti apa sih supaya kedepannya itu kasus seperti ini tidak terulang lagi. Nanti untuk tugas itu saya berikan waktu 1 minggu. Jadi kalian seperti biasa kalian upload di Google Class, nanti akan saya buatkan postingannya. Ini tugas kelompok kita yang pertama. Jadi tugas kelompok ya, silahkan kalian diskusi dengan kelompok kalian masing-masing. Kalau misalnya ada teman kelompok yang ternyata kontribusinya kurang, itu kalian silahkan laporkan ke saya. Jadi seperti itu tugas dan materi kita minggu ini. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan melalui grup ataupun secara pribadi. Jangan lupa juga teman-teman untuk subscribe dan bunyikan lonceng karena supaya kalian mendapatkan update terbaru, karena di channelnya One Little Step ini kita tidak hanya belajar tentang kriptografi, tapi akan ada pembelajaran yang lain yang mungkin nanti itu bisa menambah ilmu dari teman-teman. Jadi nanti untuk tugasnya akan saya buatkan postingan di Google Classroom. Silahkan teman-teman upload di situ sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan. Jadi sekian untuk materi kita minggu ini. Terima kasih.